wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Bapak doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada setidaknya 4 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Dalam pertemuan kali ini, pertama nanti kita akan membahas tentang pembelahan sel, kemudian dilanjutkan dengan struktur dan fungsi organ reproduksi, lalu kemudian gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kesimpulan. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Nah, di sini kita akan membahas dua model pembelahan sel, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Nah, oke. Nah, pembelahan mitosis itu pembelahan yang bagaimana? Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang pertama, dia terjadi pada sel-sel somatis atau sel tubuh. Ya, misalnya sel-sel yang membangun tubuh kita ini, ya, sel yang ada di mata, sel yang ada di kaki, sel ada yang di tangan. Nah, itu pembelahannya adalah melalui pembelahan secara mitosis. Lalu kemudian pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang berlangsung selama atau dalam proses pembelahannya itu berlangsung satu kali saja dan menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya atau disebut dengan istilah diploid. Ya, jadi sifatnya itu sama persis dengan sel induk awalnya. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada pembelahan secara somatis ini adalah untuk menghasilkan, memperbanyak jumlah sel untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada 4 tahap yang dilalui dalam proses pembelahan secara mitosis. Yang pertama ada profase, kemudian ada metafase, ada anafase, dan terakhir ada telofase. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pembelahan secara meiosis. Oke. Pertama, dalam pembelahan secara meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin atau sel gamet. Ya, sel gamet jantan ataupun sel gamet betina. Kemudian, melalui 2 kali pembelahan dan dalam proses pembelahan itu menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Nah, sifat dari sel anakan itu bersifat haploid atau setengah. Sifatnya tidak mirip, tidak sama dengan sel induknya karena kromosom yang dihasilkan hanya setengah dari kromosom sel induknya saja. Kemudian yang ketiga, dalam pembelahan secara meiosis itu ya, memiliki tujuan yaitu menghasilkan sel gamet yang baru melalui proses gametogenesis. Oke. Nah, kemudian tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembelahan secara meiosis itu karena tadi pembelahan secara meiosis itu berlangsung 2 kali, maka ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, di setiap pembelahan secara meiosis itu tetap berlangsung prosesnya sama seperti pembelahan mitosis, yaitu ada tahapnya profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini di layar kamu bisa saksikan, kamu bisa lihat di situ perbedaan antara pembelahan secara mitosis dan meiosis. Oke, nah di situ adalah rangkuman dari apa yang sudah Bapak jelaskan barusan. Nah, kamu bisa lihat dan amati dengan baik di situ. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah pernah kita bahas di kelas 8 yang lalu bahwa reproduksi pada manusia itu berupa reproduksi seksual. Karena sistem reproduksi itu ada 2 macam, ada reproduksi secara
aseksual dan ada reproduksi secara seksual. Nah, kalau pada manusia reproduksinya adalah reproduksi seksual. Maksudnya apa? Bahwa dalam proses ini, dalam sistem reproduksi ini harus memiliki atau melalui proses pertemuan antara dua sel gamet. Jadi ada sel gamet jantan dan ada sel gamet betina, di mana kedua sel gamet ini melebur menjadi satu. Nah, proses peleburannya itu disebut dengan fertilisasi. Oke, nah hasil dari proses fertilisasi itu disebut dengan zigot. Lalu kemudian zigot berkembang dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, Bapak yakin kamu masih ingat di materi kelas 8, tahapan-tahapan pembelahannya itu ada namanya pembelahan dari morula, kemudian ada blastula, ada gastrula, lalu kemudian terbentuklah organ-organ tubuh melalui proses organogenesis. Nah, sekarang kita lihat organ reproduksi pada laki-laki. Secara umum, ada 4 macam organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis itu tempat untuk menghasilkan sel gamet jantan berupa sel sperma dan menghasilkan hormon laki-laki berupa testosteron. Kemudian ada epididymis, ya. Setelah sel dibentuk, setelah sel gamet dibentuk di testis, lalu kemudian dialirkan ke kantung yang namanya epididymis, di mana epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sementara daripada sel sperma. Kemudian dilanjutkan dengan vas deferens, merupakan saluran penghubung daripada testis, ya, daripada epididymis maksud Bapak, menuju ke luar tubuh dari manusia atau disebut sebagai saluran sperma. Lalu kemudian yang terakhir ada penis. Nah, penis ini merupakan saluran kencing dan saluran untuk mengeluarkan sel sperma. Nah, selanjutnya organ reproduksi pada perempuan. Pada perempuan juga secara umum ada 4 organ reproduksi. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini merupakan tempat pembentukan sel gamet betina berupa sel telur atau ovum, serta tempat memproduksi sel gamet perempuan seperti estrogen dan progesteron. Lalu kemudian ada oviduk. Nah, oviduk ini saluran, ya, saluran daripada ovum untuk bergerak dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Kemudian organ yang ketiga ada uterus atau rahim, ya. Rahim ini merupakan tempat berkembangnya zigot, ya, menjadi janin, lalu kemudian menjadi bayi. Nah, berlangsung di dalam rahim. Proses perkembangan itu berlangsung di dalam rahim. Lalu kemudian yang terakhir ada vagina. Nah, ini merupakan saluran yang menghubungkan antara dunia luar atau lingkungan luar dengan rahim. Nah, kemudian sel gamet, ya, sel gamet itu dibentuk melalui suatu proses namanya proses gametogenesis, di mana bisa kita bagi gametogenesis itu menjadi 2 macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis itu artinya proses pembentukan sel-sel sperma. Ya, sel-sel sperma yang berlangsung, yang terbentuk di testis tadi itu melalui proses pembentukannya melalui proses namanya spermatogenesis. Kemudian pada perempuan itu prosesnya namanya oogenesis, proses pembentukan sel ovum atau sel telur. Nah, pada gambar kamu bisa lihat perbedaan antara proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, dalam proses spermatogenesis, hasil akhirnya itu menghasilkan 4 sel anakan yang baru yang bersifat haploid. Tadi haploid itu artinya
jumlah kromosomnya tunggal, ya, setengah. Sedangkan pada proses oogenesis itu menghasilkan hanya satu sel anakan saja, hanya satu sel telur saja, walaupun melalui 2 kali proses pembelahan, tapi dalam proses pembelahan itu ada sel gamet yang tidak terbentuk secara sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gangguan dan penyakit dalam sistem reproduksi. Ya, ada beberapa gangguan. Yang pertama ada namanya gonorrhoe. Ya, gonorrhoe ini adalah merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ya, bakteri ini bernama Neisseria gonorrhoe. Ya. Nah, di mana ketika seseorang terkena bakteri ini, maka gejala awal yang dimilikinya adalah rasa sakit dan keluar nanah daripada urin. Jadi waktu dia mengeluarkan urinnya itu mengeluarkan nanah. Kemudian kalau pada perempuan itu keputihan itu berwarna ke kuning, berwarna hijau ke kuning-kuningan atau kuning hijau pada wanita, ya. Jadi ketika wanita mengalami keputihan, warnanya itu berwarna kuning hijau. Nah, kemudian sifilis. Nah, sifilis ini penyakit menular disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum. Nah, gejala yang dimiliki oleh penyakit ini adalah luka di sekitar bagian di mana tempat masuknya bakteri tersebut. Nah, biasanya ini terjadi pada daerah di sekitar kelamin. Lalu kemudian ada HIV atau AIDS, ya. Human Immunodeficiency Virus. Oke, virusnya bernama HIV, menyebabkan penyakit AIDS, di mana penyakit AIDS ini adalah satu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sistem imunitas, sehingga sistem imunitas pada manusia itu terus menurun. Oke, nah yang terakhir ada namanya epididymitis, ya. Nah, ini merupakan satu penyakit, kalau dari namanya kita bisa sambungkan ke organ yang ada pada organ reproduksi laki-laki, yaitu epididymis. Nah, epididymitis itu maksudnya adalah peradangan yang terjadi pada saluran epididymis. Nah, ini disebabkan oleh infeksi, ya, infeksi atau karena penyakit menular seksual. Nah, itulah beberapa gangguan dan penyakit yang bisa Bapak sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti akan kamu dapatkan di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, ya, atau kamu bisa googling, ya, mencari lebih jauh lagi, mencari lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi informasi yang barusan Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan video singkat ini Bapak berharap kemampuan kamu mulai bertambah, diawali dengan rasa ingin tahu. Jadi dengan pembelajaran yang barusan Bapak sampaikan ini dalam video singkat ini, Bapak berharap rasa ingin tahu kamu itu semakin besar untuk menggali lebih jauh lagi tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, Bapak rasa sekian dulu pembelajaran kita kali ini, ya. Tapi sebelum itu ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa-apa yang sudah Bapak jabarkan tadi, ya. Nah, kamu bisa saksikan di layar ini, ya, kesimpulan-kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, nah untuk sesi pertanyaan nanti akan kita buka pada sesi interaktif melalui metode Zoom. Ya, kita nanti akan Zoom. Nah, di situ kamu nanti bisa bertanya tentang berbagai hal mengenai sistem reproduksi pada manusia.
Oke. Nah, Bapak rasa itu dulu pembelajaran dari Bapak. Bapak tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terhindar dari segala bahaya dan tetap berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.